Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Iya. Baik, sebelumnya Ibu mau ngecek dulu nih yang udah hadir di Google Meet ya. Tadi udah absen belum di link Google Form yang udah Ibu kasih di WhatsApp grup ya? Sudah di absen belum? Sudah. Sudah. Baik, sekarang Ibu mau ngecek nih di sini udah lengkap belum ya semuanya ya? Absennya oke. Sampai Vindi, terakhir Vindi absennya ya. Vindi udah hadir belum? Ibu, hadir. Oke. Alhamdulillah ya kita udah kumpul semua nih di Google Meet. Sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini. Oh iya, sebelumnya udah sholat duha belum ya? Sudah, Ibu. Udah ya? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dulu, lagu Indonesia Raya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita sebelumnya teman-teman semua masih ingat tidak pembelajaran terakhir tentang IPA di kelas 5 apa ya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Oh ya, ampun. Pernah nggak mendengar ciri-ciri makhluk hidup? Pernah. Ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup itu apa ya? Bisa gerak. Bisa makan, Bu. Bisa makan. Bisa tumbuh tinggi, Bu. Tumbuh dan berkembang. Baik, siapa lagi? Berkembang biak. Berkembang biak, pinter. Ada lagi? Makan, Bu, makan. Nah, di kelas 6 awal ini kita akan membahas tentang ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Ada yang tahu berkembang biak itu tujuannya untuk apa sih? Biar punya anak, Bu. Biar banyak, Bu. Biar anaknya banyak, Bu. Biar nggak anaknya punah. banyak, biar nggak punah. Oke, biar nggak punah tuh hewan ya biasanya biar nggak punah. Biasanya temennya, Bu. Kenapa, Agung? Biasanya temennya kalau ketemu dia. Temannya. Oke. Nah, sekarang nih Ibu akan membahas ya besar. Nah, di sini ada di tema 6A, tema selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Di sini ada 3 muatan pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui metode diskusi dan tanya jawab, serta gambar dan video guru tentang perkembangbiakan gen. Nah, kita akan masuk ya ke pembelajaran yang pertama. Di sini ada yang namanya laporan hasil pengamatan. Sebelumnya ada yang pernah melakukan pengamatan di kelas 5-nya atau kelas 4-nya? Pengamatan terhadap sesuatu objek atau apapun, mungkin ada di sini? Belum pernah, Bu. Siti belum pernah waktu kelas 5? Kelas 4 dulu pernah, Belum ada, Bu. Bu. Pernah mengamati apa? Energi matahari. Energi matahari. Ada yang mengamati bentuk daun mungkin ya? Pernah nggak? Belum, Bu. Belum pernah juga. Oke. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengamatan, ini nantinya akan ada yang namanya laporannya, ya. Di sini laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangbiakan hewan, tumbuhan, atau keadaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di sini teks laporan hasil pengamatan isinya apa aja sih? Nah, yang pertama, ini adalah ada informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, harus ada faktanya, ya. Harus ada kumpulan dari fakta-fakta. Lalu yang ketiga, ada kesimpulannya. Lalu di sini dalam teks laporan hasil pengamatan terdapat ide pokok. Ya, ide pokok itu ada di dalam teks laporan. Biasanya, nah di sini apa sih ide pokok? Ada yang tahu apa itu ide pokok? Ide Apa? pokok Ayo itu Siti. gagasan utama dalam suatu paragraf, Bu. Gagasan utama dalam Iya, benar paragraf. nggak, Bu? Oke, boleh Ibu tampung dulu ya. Lalu Iya. siapa lagi yang mau menjawab? Apa sih ide pokok itu? Ide pokok itu apa, Bu, ya? Belum tahu saya, Bu. Belum tahu. Aku nggak Baik, belajar, Bu. Aku apa? nggak belajar. Iya Inti, Bu, nih. inti dari suatu Apa paragraf. Fitri? Inti dari
suatu paragraf. Paragraf. Oke, sebenarnya nih ada di sini ya. Jadi ide pokok itu adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Umumnya dalam satu paragraf itu ada satu ide pokoknya. Tuh, nah, di sini Ibu punya teks ya. Ibu minta kepada Afif, ada Afif? Hadir, Bu. Afif bisa dibaca teksnya? Oke. Siap, Bu. Pada Afif, suatu silakan. hari, Dedi mendapat tugas membuat laporan hasil pengamatan terhadap tanaman singkong terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Dedi dapat menulis laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong. Dedi pun meminta ayah untuk menemaninya ke kebun singkong di belakang rumah. Dedi dan ayahnya mencabut satu tanaman singkong. Dedi pun mengamati setiap bagian tanaman singkong. Ayo, Kata ayah udah Dedi, cukup. Ibu Oke. minta diganti sama Fitri. Ayo Iya, Bu. Fitri, Paragraf lanjutkan. Bu. Ya, Akar dan daunnya. oke, terima kasih. Nah, di sini ada peta pikiran ya. Nah, Ibu minta teman-teman sudah mempersiapkan buku tulis. Buku tulisnya udah dibawa belum? Nah, nanti di sini Ibu kasih waktu. Ibu kasih waktu 2 menit ya. 2 menit tulis di buku tulisnya. Ini dari paragraf pertama, ide pokoknya apa? Paragraf kedua, ide pokoknya apa? Paragraf ketiga, ide pokoknya apa? Ya, buat peta pikiran seperti ini. Kalau misalnya susunannya tidak seperti ini, tidak masalah. Ya, temukan ide pokoknya apa dari 3 paragraf ini. Jadi ada 3 ide pokok. Ya, sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, kalau di sini harusnya bisa annotate ya, tapi di sini tidak ada bisa menulis langsung di layar ya. Jadi teman-teman semua sebutkan saja ide pokok dari masing-masing paragraf. Satu orang, Ibu tunjuk, sebutkan satu ya. Oke, Ibu minta dari paragraf yang pertama. Paragraf pertamanya silahkan. Mas Ayu. Dari Ide paragraf pokok. pertama. Paragraf pertama, Dedi mendapat tugas membuat laporan hasil pengamatan. Oke, Dari siap. yaitu Bu. Ide pokoknya ada di mana? pengamatan Di awal, Bu. Di awal apa di akhir nih? Jadi yang pertama si Dedi mendapat tugas. Yang kedua nih, dia udah mengamati. Lalu yang terakhir apa jadinya? Oh, hasil pengamatannya ditulis ya, Bu ya? Oke, boleh. Jadi Dedi menuliskan dalam hasil pengamatan. Nah, bicara tumbuhan, kita akan lihat di sini tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu perkembangbiakannya ada 2, yaitu generatif dan vegetatif. Ada yang tahu bedanya? Apa itu generatif dan vegetatif? Siapa yang bisa? Ayo tunjuk tangannya. saya Bu. Siapa? Mas Ayu? Kalau Oke. namanya kawin. Apa ya? Masa kawin ya namanya? Apa dong, Vindi? Ya, Menikah. nanti Ibu akan jelaskan ya. Oke, Ibu, kita beri aplaus dulu nih untuk Mas Ayu ya. Jawabannya udah hampir benar, kita luruskan nanti ya. Nah, di sini vegetatifnya ada 2 ya. Ada yang alami, ada yang buatan. Hanya pada pertemuan kali ini kita hanya membahas yang generatif. Oke, anak-anak semuanya, sekarang silahkan mendengarkan video pembelajaran ya. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian. Oke, nah itu tadi ya sekilas video pembelajarannya. Nah di sini Ibu sudah ada bunga ya. Terlihat nggak ini bunga ya? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan di sini dilakukan yang pertama dengan yang namanya penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses di mana terjadinya jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik ya. Jadi alat perkembangbiakan pada generatif pada tumbuhan itu adalah alatnya adalah bunga. Di mana di sini putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Nah, ini adalah gambar dari bunga ya, bagian-bagian bunga. Lebih jelasnya yang ini. Nah, perhatikan di sini, Ibu bawa yang aslinya ya.
Di sini bunga yang ini bagian yang berwarna putih, ini adalah mahkota bunga. Ya, yang pertama di sini Ibu seperti gambar ini aja deh ya. Yang pertama adalah kepala putih, lalu di sini ada tangkai putih. Nah, di sini ada yang seperti serbuk-serbuk, ini namanya serbuk sari ya. Jadi serbuk sari inilah yang berproses ketika penyerbukan. Lalu di sini tadi yang putih adalah mahkota bunga ya. Lalu di sini ada yang namanya kelopak bunga nih yang di bawahnya. Terlihat tidak? Ya. Ini ya. Lalu ini ada tangkai bunga ya. Nah, untuk putiknya dia adanya di dalam ya. Nah, di sini teman-teman semua bisa memperhatikan bunga yang aslinya ataupun yang dari gambar. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang bagian-bagian dari bunga tadi ya. Bunga itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bunga lengkap, bunga tidak lengkap, bunga sempurna, dan bunga tidak sempurna. Ini yang biasanya terbalik ya. Kenapa terbalik? Karena di sini antara bunga lengkap dengan bunga sempurna. Bedanya, untuk bunga lengkap ini dilihat dari kelengkapan bagian-bagian bunga, sedangkan bunga sempurna ini dilihat dari kelengkapan alat kelaminnya. Seperti itu. Jadi kalau bunga lengkap ini terdiri dari seluruhnya seluruh bagian bunga. Kalau bunga tidak lengkap tidak memiliki salah satunya. Sedangkan bunga sempurna lengkap ada benang sari dan putik. Kalau misalnya bunga tidak sempurna ini hanya memiliki salah satu dari alat kelaminnya. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar, boleh ditebak? Yuk kita lihat nih di sini ya. Ada A sampai I ya. Coba bagian A ini apa? Yang B. Yang Kepala C, Kepala sari, yang B, kepala sari. Yang C, kepala putih. Kepala putih. yang D, Tangkai putih. Tangkai putih, yang E-nya, Pangkal putih. dasar tik, apa ya? iya dasar putik ya. Jadi ini yang bagian dalamnya. Sekarang yang F, yang pasti berwarna-warni. Mahkota tengah. Yang G, Tangkai Bunga. bunga. yang H. Nah ini nih H nih, apa yo H? Bakal biji. Bakal biji apa bakal buah? Biasanya suka di sini nih biji. Bakal apa ya? Kita lihat nih, ayo dilihat bakal biji. Yang I apa yang I? Kelopak bunga. Kelopak bunga ya. Nah, Ibu nanti akan udah Ibu share ya di grup. Nanti di sini kamu download LKPD-nya. Tugasnya adalah mencari bunga seperti yang punya Ibu di sekitar rumah ya. Lalu digambar di LKPD masing-masing, digambar bagian-bagiannya seperti ini. Jadi kalau misalnya gambar mahkotanya diberi keterangan pakai panah ini mahkota ya. Pilih negara dan lalu menentukan perbedaan dari identifikasi dari negara itu. Apanya saja yang diidentifikasi nanti ada di dalam WhatsApp group ya. Baik, materi pembelajaran kita sudah berakhir sampai di sini. Nanti akan Ibu berikan evaluasinya di dalam Google Form, linknya akan Ibu berikan di WhatsApp group. Oke, ada yang ingin bertanya dari pembelajaran kita hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke. Nah, di sini dari pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu manfaatnya apa sih? Manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Tahu Kita jadi bagaimana tahu cara menentukan ide pokok, Bu. Ide Tahu juga pokok, cara oke. pertumbuhan, berkembang biak, Ya, perkembangbiakan generatif pada bagian-bagian bunga, Bu. ya, seperti itu. Nah, karena hari ini kita perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, besok kita bersiap-siap ya untuk membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa ya. Siapa yang ingin siapa yang ingin memimpin doa? Siap, Bu. Ya, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih. Iya, terima kasih Afif sudah memimpin doa penutup kita hari ini. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Besok kita bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fikri.